atau penyuruhan secara terus-menerus itu berubah menjadi positif kalau awalnya negatif. Nah ini tapi kalau awalnya positif, pengalaman yang tidak menyenangkan dan pengaruh berita itu bisa merusak sikap kita yang positif itu tadi. Nah, jadi ini berpengaruh sekali sama pemasaran. Karena apa? Karena kita bisa merubah sikap seseorang dari yang awalnya misalnya nggak suka jadi suka, terus yang suka jadi nggak suka kayak gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Yang awalnya iki opo sih, misalnya kesan pertama kayak gitu, tapi lama-lama setelah dilihat-lihat, terus setelah banyak orang yang membicarakan, akhirnya jadinya senang. Nah itu biasanya pengaruh dari pemasaran seperti itu. Itu teori kongruitas ya. Terus kalau yang kedua itu teori ABC. Nah ini hampir sama kayak model yang kedua tadi loh, model apa? Bukan model 3 komponen, satunya yang ada afektif, kognisi sama konatif tadi loh. Model apa yo namanya? Masih ingat sudah? Model 3 komponen. Jadi ini teori ABC. A itu maksudnya apa, B itu maksudnya apa, C itu maksudnya apa, yuk. Jadi ABC ini ada singkatan dari sesuatu. Ini teori dari Solomon di tahun 99. Ada yang tahu? Mbak Sulistiani yang sudah merangkumnya selesai. Apakah itu teori ABC? Apa teori ABC? Jadi afektif, behavior, sama kognitif. Itu teori ABC. Intinya ya hampir sama. Kayak model 3 komponen itu tadi. Terus habis itu Mbak Umi masih mengetik. Silakan dilanjutkan mengetiknya. Jadi intinya kan banyak kan yang ya udah. Banyak yang berbicara tentang afektif, kognitif sama behavior. Jadi kalau belajar perilaku konsumen kurang lebih membahas itu. Terus habis itu yang ketiga itu teori keseimbangan atau balance theory itu dari Fritz Heider. Jadi di sini ada komponennya bahwa seseorang mempersepsikan lingkungannya sebagai triad. Jadi di mana seseorang memandang dirinya terlibat dalam hubungan segitiga dengan ketiga elemen dari triad tersebut. Walaupun triad itu terdiri dari orang, ide, sama sesuatu. Jadi orangnya siapa? Misalnya orangnya Mbak Umi. Terus idenya apa? Misalnya suka apa enggak sama, kalau di sini di contohnya di buku di halaman 3.26 itu makan bakso, misalnya suka sama tidak. Nah, tapi terus habis itu ada lagi sesuatunya. Mau makan bakso yang jenis apa, misalnya pentolnya besar apa pentolnya kecil lah kayak gitu. Jadi ada tiga komponen yang akan mempengaruhi sikap. Jadi ada orang itu sendiri, ada ide sama sesuatu. Jadi itu nanti akan berpengaruh sama suka apa enggak sama sesuatu.
Oke. Nah, hubungan antara ketiga elemen tidak seimbang karena ada dua. Pokoknya intinya harus menyeimbangkan antara tiga komponen itu tadi, yaitu antara saya, ide, sama sesuatu itu tadi. Itu teori keseimbangan dari Fritz Heider. Uji. Sampai sini ada mau ditanyakan. Jadi ini silakan dirangkum yang modul 3 kegiatan belajar 2, pentulan tentang model-model sama teori-teori. Dan gini kan bisa sambil dirangkum inti-intinya aja, poinnya apa. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Sebelum kita masuk ke pembentukan sikap. Mbak sama mas-mas nggak suka makanan apa? Ada nggak satu makanan yang paling nggak disukain? Jengkol. Yang lain? Apa mbak? Durian. Wah, durian itu enak loh mbak. Kalau mbak yang lain? Mbak Dwi, Mbak Umi, apa lagi tadi? Mbak Sulistiani, Mbak Fendi, Janus, apa aja suka? Saya juga suka itu kalau durian. Nggak ada yang nggak disukai belas sama Mas Jonas. Kalau yang nggak disukai, apa Mbak Sulistiani? Yang asem. Oh, Mas Jonas tadi nggak suka itu rebung. Oh, Kenapa kok Mbak Yeni nggak suka durian, Mbak? Mbak Nurul kok nggak suka jengkol, kenapa? Kalau Mas Yohanes tadi kan nggak suka rebungnya soalnya nggak enak. Jadi kan itu dari pengalaman pribadi ya toh. Karena sudah ngerasain, oh ini rasanya gak enak, makanya nggak suka. Oh ya bikin pusing. Oh, oke. Jadi juga berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau Mbak Nurul, kenapa nggak suka jengkol? Bau. Pengalaman. Iya, enak durian itu. Apa sebelum pernah benar-benar tahu yang namanya jengkol, pernah denger orang lain, oh jengkol itu bau gak enak, cuma jengkol, pernah kayak gitu nggak? Apa langsung berhadapan sama jengkolnya langsung nggak suka? Saya kan kadang-kadang kita belum berhadapan sama barang itu sendiri, tapi sudah ada orang lain yang bilang, wah ini loh gak enak kayak gini. Belum pernah nyobain, tapi pernah bau. Bau sendiri, belum pernah nyobain, Mbak kok tahu kalau itu bau ayu. Oh gitu. Berarti sudah ada pengalaman pribadi. Nah, itu dari tadi mbak-mbak sama mas nggak suka itu berarti rata